Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firman Bahtiar dari Universitas Galuh Ciamis, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian. Dan di sini saya dan bersama rekan-rekan akan melaksanakan praktikum lapangan di Desa Budi Harja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Sedki Mubarak dari Fakultas Pertanian Universitas Galuh. Dari kelas C, saya akan melaksanakan praktikum lapangan di Desa Budi Harja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denta Bartawinukala. Saya berasal dari Universitas Galuh Ciamis, jurusan Agribisnis di Fakultas Pertanian. Saya sekarang akan melaksanakan praktikum lapangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taqiyuddin Muhammad Faruk Abdul Haq dari Universitas Galuh Ciamis, dari Fakultas Pertanian Agribisnis, akan melaksanakan praktikum lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holis Mahendra dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Galuh akan melakukan praktikum bersama teman-teman untuk memenuhi tugas metode pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Nama Bapak, nama lengkap Bapak, siapa? Sudah berapa lama jadi petani Pak? Jadi petani mungkin dari usia 20 tahun sudah menjadi petani. Untuk tanaman berasnya, beras apa yang dihasilkan? Sama berasnya mungkin Pak. Oh, padinya. Ya, padi. Kalau padinya sih varietas, yang kalau varietas itu macam-macam sih, nggak jadi tanam berselang lah. Kadang-kadang kalau musim sekarang Cocoknya ini pari, besoknya Ciherang, besoknya lagi Mekongga, jadi nggak terus-terusan gitu satu varietas. Selanjutnya berapa banyak beras yang dihasilkan saat panen? Beras atau padi? Padi masalahnya. Kalau padi gitu tergantung nggak ini sih, nggak tergantung perawatan kita ya, tergantung perawatan kita. Terus ya rata-rata 6 sampai 7 kuintal per 100 bata, atau ya sekitar 5-6 ton per hektar. Untuk pupuk apa yang digunakan Bapak? Sementara pupuk ya pupuk yang subsidi saja, seperti urea, fosfa, spray. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dilanjut oleh saya ya. Saya akan menanyakan berapa lama proses dari ditanam sampai didistribusikan? Kalau dari proses tanam itu rata-rata itu 90 sampai 95 hari itu dari mulai tanam sampai panen. Oh iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin saat menunggu padi, menguningnya apa yang dilakukan Pak? Menuning. Kalau saya jadi tidak fokus sama padi saja, termasuk ini juga hortikultur, jadi nggak ada istilahnya rehat gitu. Oh iya, jadi nyaba yang lain juga ya Pak? Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa Bapak suka duka jadi petani nih Pak? Suka dukanya jadi petani, sukanya itu kalau misalnya produksi padi lagi bagus, terus harganya juga tinggi, itu sukanya petani. Kalau dukanya petani itu masalah pupuk gitu kan, kadang-kadang langka di pasaran gitu. Iya. Terus dukanya itu sekarang itu harga padi itu sangat dipengaruhi oleh pasar. Jadi petani itu tidak bisa menentukan harga. Oh, jadi tergantung pasar ya Pak? Iya, Berapa iya. yang di pasar harganya segini. Iya, kan? iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan pertanian di tahun ke tahun menurut Bapak? Kalau perkembangan pertanian dari tahun ke tahun mungkin ya ada peningkatan, karena kita di sini di kelompok tani ini
setahun 3 kali itu rata-rata lah kita melakukan SL atau sekolah lapang di tanaman padi juga tanaman yang lainnya gitu. Oke Pak, mungkin terakhir dari saya pertanyaannya, Ya. apakah ada pekerjaan lain selain di petani? Sementara tidak ada, cuma Petani saja ya Pak? petani ya, cuma petaninya di padi juga di hortikultur. Jadi berbagai macam ya? Iya, berbagai macam Mungkin varietas itu produk. mungkin itu saja dari saya Pak pertanyaannya. Terima kasih ya Pak. Iya, iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firman Bahtiar dari Universitas Galuh Ciamis. Saya akan mewawancari Bapak. Untuk selanjutnya pertanyaannya, bagaimana membuat pupuk organik? Oh, kalau membuat pupuk organik itu biasanya itu kayak dari bahan-bahan kita kumpulin dulu bahan-bahannya seperti pohe, terus kotoran hewan, terus apa hijauan daun, bedak, terus bakteri untuk pengurai itu kita aduk dicampur fermentasi selama kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Untuk selanjutnya, gimana cara menanam padi? Kalau cara menanam padi kita masih tradisional menggunakan caplak ya. Jadi ada yang namanya yang sekarang itu jajar legowo, ada juga yang biasa yang tanam ubin gitu ya, sistem ubin gitu. Yang biasanya gini. Iya. Yang selanjutnya, berapa bulan sekali panen, Pak? Sekali panen itu ya 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Apa saja yang kita butuhkan untuk menanam padi? Yang kita butuhkan itu ya mulai dari benih, terus pupuk, terus obat-obatan seperti insektisida, fungisida. Terus untuk selanjutnya, apa gunanya pupuk? Dari pupuk kan beda jenis. Oh iya, kalau pupuk itu, kalau pupuk urea itu kan untuk perkembangan Padi. untuk unsurnya kan nitrogen area itu, jadi untuk menghijaukan atau masa pertumbuhan itu area itu. Terus kalau Poska ya di dalam Poska itu ada 3 unsur NP sama K gitu. Jadi kegunaannya macam-macam sih gitu. Jadi ada untuk batang, untuk buah, untuk daun juga, untuk akar. Ya, sekian Pak dari pertanyaan saya. Ya, Terima kasih Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Takyudin Imam Faruk Abdul Haq. Saya akan melanjutkan pertanyaan seputar pertanian kepada Bapak Saiful. Hama apa saja yang tiap tahun menyerang? Kalau hama itu ya di padi itu seperti tikus, keong emas, terus ada belalang, ada banyak sih. Cuma kalau di sini, kalau di daerah sini bukan daerah endemi hama sih. Jadi menyerangnya nggak terlalu di ambang batas ekonomi. Terus kerugian terbesar apakah yang diterima saat musim panas? Kalau saat musim panas, mungkin musim kemarau maksudnya, kalau ya mungkin itu di sini air yang itu, jadi kekurangan air itu yang ya. Terus jika musim panas dan tanah di sawah mulai padat, harus gimana Pak cara Kalau tanah sawah mulai padat itu kita menggunakan pupuk organik. Pupuk organik seperti kotoran hewan, kompos itu yang digunakan. Terus alat apa saja yang digunakan untuk bercocok tanam? Alat seperti cangkul itu, kalau yang tradisional itu cangkul, terus alat bajak kayak dari yang tradisional seperti kerbau itu juga masih digunakan di sini. Ada juga yang menggunakan mesin traktor itu kalau itu. Terus ada juga mesin power pressure untuk panen.
Terima kasih Pak. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Waalaikumsalam. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan, mohon dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.